Ngeringan akhirnya. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang namanya aturan hidup itu bagi manusia ataupun makhluk yang lainnya adalah sesuatu yang dihajarkan, sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan. Karena dengan aturan maka kehidupan kita akan beres dan teratur. Makanya kalau ada istilah jelema teh mung diatur, eta teh lain mung diatur sebenarnya. Hayang diatur mah karena ke jelema. Kalau ka jelema kan lomba ge pakai aturan. Bangsa bae diatur, Pak. Di Bandungan copet, eta teh aturan teh lu diatur sebagai persis. Lebih atur tidak artinya pada dalam artian mereka begitu taat kepada aturan yang dibuat. Sampai pernah ada kejadian ibu-ibu bawa ya itu hilang dompet, Pak. Nah kebetulan copet di Bandung laporan. Jadi saya dompet saya kecopetan. Ditanya di mana? Di kos kami. Jam berapa? Jam 5. Kabar. Itu betul, Pak. Balik teh nya si toko dia lain tempatnya nya tanya ya di toko sina nggak ada usia atau garasi kan nomor dompet pun bisa lainnya jangan siapa bisa artinya apa? Jadi terlihat mereka begitu api gitu kan tapi ke tempat dari mana jam sabaraha ternyata pasti nutukan teh si A si B si C bikin bagian anu coplok tentahan, eksekusi saha, menyopot duit saha, itu tidak atur. Jadi yang namanya aturan bagi manusia itu bukan sesuatu yang ribet ataupun sesuatu yang susah, tapi sudah menjadi sesuatu yang dihajarkan. Karena memang bagi manusia bahwa aturan itu akan membereskan setiap urusan yang mereka lakukan. Nah yang kedua, kenapa perlu aturan? Ya karena diberi akal di manusia. Jadi di antara makhluk Allah yang paling istimewa itu kan manusia. Karena manusia mas selain menempati ruang, manusia itu mengenal, gitu kan, mengetahui ruang yang digunakan, mengalami waktu, juga bukan sekedar mengalami waktu, tapi mengenal dan mengetahui waktu yang sedang dialami. Itu uniknya manusia. Maka ayat hukum ruang, ayat hukum waktu. Kenapa? Karena memang manusia itu bukan hanya mengalami ruang, bukan mengalami waktu, menempati ruang, tidak. Tapi manusia mengenal kepada waktu dan ruang. Maka namanya sakit ruangan sarwa, ukuran sarwa, cek sarwa, pakai jendela ruang makan. Kemudian di ruang tidur, sarwa ukurannya. Tapi kenapa begitu apinya itulah manusia, bukan hanya menempati ruang, tapi juga mengenal kepada ruang yang ditempati. Kita jangan lomba yang punya lomba lama dahar di mana? Nah, di mana wae? Di kanan. Lomba di kanan cesar. Tuh, lomba lomba. Lomba terkenal kalau dari tete kanan, tuh apa nama lomba? Di mana? Di mana? Cara di mana? Di mana? Datang mijat di mana? Di mana? Di mana? Ibunya datang ke mama, rek di kanan, rek di kamar mandi, beda. Hayang mijat bro dirinya. Tapi nunggu domba besok. Ketemu
dinya mah. Kamana Bu? Tuh, ya jelema mah. Saya itu berbedaan Pak Abdi kayak apa? Itu berbedaan Pak Abdinya. Ibu perlu kamana? Kita jawab KWC. Jauh nyambung. Kenapa? Itulah manusia. Ini bukan hanya menempati ruang, tapi mengenal ruang yang dia tempati. Dari tempat tidur, tempat makan, ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja. Biasa bobo di WC kan? Hanya itu. Bobo di WC biasa juga. Biasa begitu biasanya. Entah jelema mah sakit bisa sare di WC dah. Kajian lompat itu lah ka mana? Kamar naon? Itu nyala habung di jelema. Nah, makanya ketika Allah memberikan aturan itu tidak sulit sebetulnya bagi manusia. Harusnya lebih mudah karena manusia itu fitrahnya yaitu bukan hanya menempati ruangan, bukan hanya mengalami waktu, tapi tahu terhadap tempat dan ruangan yang dia tempati. Jadi kayaknya punya jelema mah aya pagi-pagi, subuh, siang, sore. Ai sore siang. Siang, dari siang sore. Sore. Kumaha di Pak Dwi? Ai sore siang. Ai siang sore. Siang. Kumaha jadi kita siang sore. Sore teh siang, tapi siang macam pukul sore. Nah, tak isu siang ya. Iya. Hah? Siang isu. Nah, ada isu. Panas. Mau panas teh siang. Otak lagi. Lain kumaha ustaz teh simpul lu. Ya tak, nu disebut manusia mah eta gitu. Sakitu beurang-beurang kene tapi di ngarangan. Ieu mah subuh siang teh. Ieu mah isuk-isuk siang teh. Ieu mah siang teh. Ieu mah sore. Kan poe mah dua. Lamun teu siang, tuh itu. Ya. Kata lamun ibu subuh-subuh ke saum keluar batal tuh. Nah, batal. Batal siang. Batal lagi. Batal siang. Batal subuh kasihan. Dan kasihan ada siang subuh. Ya, sampai yang paling bahasa itu. Ibu. Hari siang, cangan siang. Hari siang, dia lawan siang poe kumaha? Mainnya siang. Ya, lagi. Ada ibu dari situ kayak kaitannya buku. Lamun siang poe jadi penting, dia mau ibu ke saumnya. Apa? Asupnya dalam ruangan poe kan we. Ini kuat. Atau kaitan malam tuh ibu. Ada siang deh, belum tentu. Ada siang, belum tentu. Nah biasanya siang deh maka sekali masalah siang deh poinnya. Ya, kalau gerhana matahari, total kan poin. Siang nih. Nah siang kan poin. Ya, kadang-kadang canggah lain siang. Tapi canggah ciri ayana siang. Ada ciri macan buku nanti nunjukkan karena hiji perkara. Tapi ciri mana saukur? Baik, can buku nunjukkan hiji perkara. Tapi saukur naon? Saukur mengarahkan karena hiji perkara. Cantik can buku siang. Nah siang biasanya maka kadang-kadang menyebutnya sakitu siang tapi lain penting kan ya kan poinnya ya sakitu penting jangan kene ibu pernah ngalaman geus mau magrib tapi capek pernah kan saya tuh geus
siang, nah siang apa geus asup subuh. Tuh itu jelema. Maka begitu diberikan aturannya teh hese saudara jelema. Nah, sebab manusia Allah ciptakan bukan hanya mengenal waktu, bukan hanya menempati ruang, bukan hanya mengalami waktu, tapi juga mengenal kepada waktu dan ruang. Maka diberi aturan teh hese jelema. Ya, termasuk nama kalau ia halal, ia halal, tuh gitu, beres, mau halal, silakan dilakukan, jangan, jangan, tuh gitu, gampang deh, jangan tinggalkan, jangan melaksanakan, gampang, kuduna. Nah, yang siapa lawan? Aduh, menyawab ke jelema hese ngalakukeun nu halal, hese ninggalkeun nu halal. Teh naon? Tah, jelema boga ieu tah ieu hayang. Tah, ada irodah, ada keinginan, ada kehayangan. Ada kehayangan. Irodah, tah ieu. Iya. Maka menjadi masalah teh hayang teh sholat. Dari itu bisa sholat ya mah, tapi itu hayang sholat, jadi itu bisa. Tuh, lain itu bisa ninggalkeun nu haram. Ngan hayang kana haram maka tinggalkeun. Lamunnya ibu berat tinggalkeun nu haram, nah itu puting-puting ditengkok kuat. Eta puting-puting ditengkok dari kana motor dikebutkeun kayak kuat. Tapi di tangan di tahun subuh tiris ribu. Tapi nah berkata bisa masalah berarti lain itu bisa jelema mah kayak hayang teh. Saya lain ini selain itu. Hayang itu hayang. Sok budak bu ditambah cengek ku ibu bisa enggak? Bisa. Nah hese ini kan. Hayang. Maka harus sampai maka ibu sekolah. Mengatu mah jadi alasan capek. Jadi alasan dari awal. Di situ kayak datang baturan yuk main futsal jadi padahal sampai mana futsal yang mau dicengek mana kena futsal begini ayo kena futsal bahaya ayo mau dicengek mah di kantor bapak tanya kata lege di rumah itu mau ada mandi tulis suatu jadi bagaimana sesuatu apa ya karena terus surat kata bejo jadi situ juga yang di sana telepon pak ya duit gak di sana isu tong akhirnya apa ya apa capek tuh jika di terasalan batin nyebutnya capek terus hendak nanya kok ribet nyebutnya capek. Maka tanya karena hati benar capek atau iya? Iya. Nah, maksud aku itu kudu jadi modal dakwah kurang. Kenapa banyak dai yang putus asa? Karena tersadar kalau iya. Jadi we amok kajelema nolak teh gitu. Aing mustahil diterang pun beak diterang amal we nolak ke aing tong. Berarti begitu sarua ke aing mas. Segitu mau dipaksa. Itu tidak ikut ketongger gitu. Nah maksudnya itu lebih modal maksud saya sehingga nanti kita tidak kaget kalau ada orang yang sudah diterangkan dalilnya diterangkan dalam mahluh dijelaskan dari kajian mereka mulai nolak. Kalau sudah tidak ada kemauan diterangkan satu jelas tadi mau diterima. Ibu rumah itu ba'alit anil jahilin. Coba Allah tinggal di bawah sampai hati hambur bacot sampai gawe namanya kalau kamu pakai hari jadi terfokus ke jelema eta padahal masih lompat garapan jelema bisa diajak udah
ditinggalkan. Pakali kali jalan itu sih kasih nunggu mah hesek. Capek-capek hatinya Pak. Saudara ngajar umum, yang ulang kudu ngelaporan, yang kudu ngelaporan. Bapak ayo pengawasan. Bukan, saya saling ngawasan ketika tunggu apa nanti saya hidayah. Ya pulsa, ya terus kan ngajarkan hayang terkudu ngelaporan di telepon. Bedaan, pengajian ngelaporan satu kali guys. Dan telepon suara, tadi, ayo pengawasan tuh, daya. Kalau hayangnya, terkudu capek udah, terkudu modal gede, malah terus saya kalau hayang nggak modal. Libur saya pengawasan, kenapa libur? Saya oke lagi. Mas suami sopir masak kayak kamarnya, bisa gitu. Ini masalahnya Pak. Ini kan. Makanya seringkali jadi terjebak dakwah hanya fokus kepada orang yang tidak mau. Padahal masih banyak orang yang masih mau mendengarkan kita. Karena maksudnya terjebak tuh harita ketika awal-awal dakwah. Pikiran Nabi harita kok pernah dakwahnya kudu ka jelema bunga. Nanti pejabat, tokoh. Perhitungan halus perhitungan bangun bunga kan bangun lima bisa bantuan dari segi ekonomi. Pejabat, kamu nerima? Gampang, kalau mau kebijakan kan gitu ya. Pengajar dari seluruh izin ribut gampang. Mau pintar, kalau pintar mah aku akan nanti berlian. Terus barang angin gitu kan. Bejakan ya langsung ke hati. Harus perhitungan. Tapi ternyata di Nabi, makanya ketika Nabi punya pikiran begitu, tiba-tiba yang miskin, yang Allah. Karena saya bu, tuh, nya salah deh. Salamnya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, tahu ibnu, apa itu bu? Ada Umi Maktum mah ibuna. Kalau mah ya anaknya. Karena Abdullah bin ibnu Umi Maktum. Nanti baru kayak ini yayasan Umi Maktum. Karena hebatnya lah punya tabungan. Kan orang pun ya nanti iya kalau iya kan orang anaknya kayak gitu kan udah tinggalnya hanya mereka itu terus deh aduh eta Nabi di luar dari ekspektasi dipikir kabayang dan juga mau benar pintar terus pejabat menerima dia tak perlu datang ya Rasulullah aku juga ingin mendengar apa yang Allah berikan kepadamu. Ada kalau teh, belum miskin. Ada perlu martin, nanti ting harewas. Jadi mereka kan tidak nyaman gitu kan, karena kan wah itu pengajian eksklusif. Modal dicampuran perlu miskin, cacing jauh semua, perlu cacing kalau bumbun. Ada teh, jalan teh jawab GR. Aduh, bahaya, kalau dia diasuhkan itu bakal kabur. Daripada itu kabur karena itu dia makan miskin kalau perhitungan kawan keuntungan terisa kalau jauh kali terus nanti kan itu cicing dia pejabat hukum tapi kadang-kadang nggak balik ya dan itu sadar memuka masa rasa apa karena kita ini terjebak disangkana jelema anu beungar teh boga kahayang can buku. Maka Allah kan menegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu boleh bu abasa wa tawalla an ja'ahul wa ma yudri anhuma kama wa ma yudri balik setelahnya masa dulu sama era abad sawat-sawat ada alun a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Telah datang kepada kamu apa? Orang yang buta. Kamu apa? Bermuka masa. Padahal kamu tidak pernah tahu siapa orang yang sebetulnya boga kahaya yang terzakka untuk membersihkan diri. Adalah kan boga kahaya mah tinggal beunghar jeung miskin. Teu ningali lolong jeung berkah. Yang
menjadi ukuran adalah bagaimana dia mau menerima aturan Allah. Amma manistadna. Jadi kita di sini adapun kepada orang yang istagna, merasa cukup. Maksudnya naon? Kahayang menerima eta. Merasa cukup. Tidak perlu kepada ajaran Rasulullah. Fa'antalahu Rasulullah, tapi justru untuk memberikan servis lebih dari biasa. Pada naon? Pada beunah. Pada naon? Pejabat. Pada inohong, pada tokoh. Nebikeun ka engkau apa? Justru nu boga kahayang teh saha? Ya kamu eta nu hayang, lain itu nu hayang. Makanya punya lamun nu hayang biasana nuturkeun di kahayang atau nuturkeun hayang? Tuh. Lamun Nabi nu hoyong berarti nu bakal nuntut teh saha? Nabi akan ikut-ikut we nuturkeun mustami. Maka pun pengajar teh, ayo we ustaz teh di request. Ustaz punten ieu mah nerangkeun bab begitu. Di pudung si anu. Ustaz dunia mah wah. Tapi kita ustaz jadi nerangkeun apa? Nerangkeun ieu dicari, nerangkeun itu ulah. Nyanyi ustaz anu. Terus orang nyanyi. Nyanyi marsam kabeh. Dan mereka saya sukadinya hale dari omong kolotnya gitu. Jadi tidak panik ketika ada permintaan di luar persiapan. Ya tuh pengajian harus disiapkan bahan. Yo satu dari rumah cina heterogen. Oh heterogen saya kasih sungguh. Seolah kita memperhatikan wah kenapa campur. Jadi rumah yang cina ulang mudah, bulan berakhir tahlilan, bulan berakhir bidah, bisa. Jadi si panitia itu sekarang gitu. Kalau ustaz berakhir tahlilan biasa. Kalau panitia di mana kita ustaz mah berakhir bidah lah. Baik. Betul dah ustaz cari kan di ustaz gitu. Kayak panitia. Nah, mungkin ya kita jauh panitia, aduh kali bahan kan. Dokter banget singongnya pemerintah ayatnya kembali kali ini kalau terpetak kolotnya saya sukanya siap dokter itu aduh dari kita paling juga maksudnya tenang dokternya gitu orang ini si murid tadi sama kapabu di hari rosa bukan aja sama lagi dia mah tuh pengen rantin tahlilan saya udah si murid satu juga bisa terus sampai rantin gitu bagi saya kalian pulang merasa baca satu dulu baru yuk terkadang saya jamaah deh dicabuk gitu itu tak bahasa simpulin namanya di amanatkan kepada kita terkait merasa tahlilan secara mudah simpulin satu dulu bagi saya kalian apa pulang merasa bacanya satu lagi jangan lagi poinnya bagus banget poinnya sudah masuk tak bisa itu kalau maka dilulus itunya jadi bukan jawab yang persis itu orang persis lain dengan suatu bid'ah haram dan apa pokoknya tetapi kumaha gitu menyampaikan sesuatu yang bisa dengan mudah dipahami orang kan luas gitu kan jadi lain puas tapi begitu jelas walaupun dengan kalimat yang sangat sederhana tapi kan sudah masuk udah nilai sok adalah saya itu udah di mana ngomong gitu kita jalan ke panitia jadi mereka jadi jalan ke panitia keinginan kita si kulit satu juga tidak nilai kan orang merasa belajarnya satu tujuh kafe ada gitu nah di ketemu gue ke panitia begitu aku di hebat ke panitia aduh bisa tertawa lagi kayak ngomong oh makanya Nabi terjemah Nabi kata soda engkau begitu servisnya luar biasa tapi amma manistadna wa amma manja akayasa tapi kepada orang yang dengan cepat datang kepada kamu dari orang itu maksud dari orang dari berita datang sorangan aja dahayang datang sorangan kalau diumumkan ya kadang-kadang sorangan inna rajin letak
Yung sakali deui. Ustaz Hawato si Bandung si. Karunya bapak-bapak ibu-ibu. Lebih kasih lewat kata sih di Bandung. Kalau ini masih apal dapat nomor dia tuh bisa kabeh apa. Berarti kudu datang we eta mah ngomong. Ah ini samu koneng TPA kieu. Lekana dia mah. Aing belajar tuh itu dekat gitu. Datang wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Kenapa dia takut kepada Allah? Fa anta lahu talaha yusuti bari kamu luha lehe talaha tera mengabaikan, tidak peduli, malah menganggap aduh itu haram. Ditaruh dan ternyata apa yang terjadi? Ibnu Ummi Maktum di antara orang yang dipercaya oleh Nabi menjadi imam ketika Nabi ada keluar. Ya masa keluar hadir. Ibnu Lolong memiskinkan ternyata luar biasa kontribusinya kepada siapa? Kepada Islam sangat besar. Jadi imam masjid itu aduh terteren sagawayah lalu. Tapi Ibnu Maktum terpilih jadi pada Rasulullah. Kalau Rasul pergi imam desa Ibnu Ummi Maktum. Nah ini Pak, makanya kesini awalnya. Ternyata iman adalah iman, kedua hayat mah gampang gitu. Kalau iman lah, acara gampang lah kan dia mah. Nah gampang, ya saja gampang ya. Lambat hadis gampang bisa. Ani Nu'man bin Bashir qala, dari Nu'man bin Bashir berkata, Sami'tu yaqulu, aku pernah mendengarnya berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul bersabda, wa ahwan Nu'man bi isba'aihi ila udhunaihi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas. Maka gampang sekali dan jelas. Nu halal jelas, nu haram jelas. Jadi lamun halal jelas tinggal naon? Terus sakalnya tuh. Lamun nu haram jelas itu. Nu mana nu halal teh? Nah, ada apa yang mulia disukat warga. An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi qala berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an samni wal jubni wal firaq. Rasulullah pernah ditanya tentang minyak, keju dan firaq, berarti baju atau baju bulu berkata. Qala ia berkata, Nabi berkata, al halalu ma ahallallahu fi kitabi. Ah, ini disebut yang halal jelas naon? Nu halal teh nyata ma apa saja yang dihalalkan oleh Allah dalam mana sanadnya Al-Quran. Tuh. Wal haramu, sedangkan yang haram adalah apa? Apa saja yang telah diharamkan oleh Allah di dalam itu. Tak secara Nabi jelas tuh halal. Nu mana? Nu dihalalkan ku Allah di Al-Quran. Nu haram? Sudah jelas. Yang mana? Yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Contohnya misalnya jual beli halal haram. Halal halal. Dicantumkan terkait Al-Quran halal. Ayat kan? Wa ahallallahu. Nah, dan lebih jelas itu kan. Wa ahallallahul bai'ah. Kita akan buka sama jadi yang halal itu yang Allah halalkan dalam Al-Quran, seperti jual beli. Jual beli itu halal. Kenapa? Karena Allah telah cantumkan kehalalannya dalam Al-Quran. Riba haram. Karena Allah telah mengharamkan dalam Al-Quran haram riba. Ayat tulisan ayatnya wa haramal riba.
gitu. Apa dah sebaliknya nih? Nu halal apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Biji. Nu haram? Yang diharamkan oleh Allah adalah mereka bala-bala di Al-Quran halal. Ya. Haram? Ya. Jadi nama hukum bala-bala. Jangan halal kan? Jadi pegang gitu. Mubah, kan? Mubah maksudnya di antara halal dan haram. Subhanallah. Oh, ya, subhan. Apa subhan? Halal. Konsisten. Ya, nu halal dia cek Nabi ya teh, itu sok kawah hadis Nabi. Pasu dari hadis kamu di lapangan. Cek Nabi nu halal ma'ahallallahu fi kitabihi. Apa saja yang Allah halalkan dalam Al-Quran, dicantum dalam Al-Quran halal. Sehingga tadi jual beli, jelas kan? Wa ahallallahu al-bai'a, di Al-Quran Allah telah menghalalkan jual beli. Yang haram, apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Segala seperti riba. Wa harama riba, Allah telah mengharamkan riba. Nah, pertanyaannya, hari Syuraki halal kan? Halal halal. Ayat dijual beli. Saya jual beli Syuraki. Jadi karena jual beli. Sedang teruskan dagang Syuraki. Ada mana harusnya dari Syuraki halal. Bukan naon. Halal. Jadi haram kan? Di Al-Quran itu diharamkan. Dan Allah tidak mengharamkan Syuraki. Kumaha atuh? Nah, sebalikannya masa konsisten. Tadi hadis saya baca, no halal, apa yang telah Allah halalkan dalam Al-Quran itu catatan. No halal, yang Allah cantumkan kehalalnya dalam Al-Quran. Sedangkan yang haram, yang Allah haramkan dalam jual beli halal kan? Halal. Ayat Tuh di Al-Quran ayat non dihalalkan. Ada riba? Halal haram. Ada Syuraki? Halal haram. Halal halal. Karena tidak dicantumkan, tidak diharamkan dalam Al-Quran. Nah, tidak mau obat jauh-jauh karena itu mah. Bagi darah yang mengalir, pemulihan yang tidak menyebut nama Allah. Ya. Oke, jadi ada riba halal haram. Ada riba halal haram. Jual beli dan kalau di perkarosan, riba halal haram. Nah, jadi ribanya. Itu kayak kemana? itu makanan jangan makan. Tapi itu kan teruskan makanan. Teruskan suratnya hukuman naon, hukum halal. Alasannya karena keluar dari yang tempat yang diharamkan. Hari ini mah diharamkan. Lima. Tapi nggak sampai situ maksudnya kan? Saya rasa gitu, jadi gitu. Jawabannya, kamu ini yang dengar apa? Alima nuturkan dunia. Apa jawabnya ya mau? Maksud saya begini. Kita dengar, ngomong lu gambil apa? Gambil. Menjawabkan hesati ibu kita tadi. Aku bertaksa Ustaz jadi Kenapa saya begini? Karena jangan sampai jawaban ibu salah dengan alasannya. Ini bahaya. Ketika menyimpulkan masalah, tapi alasannya keliru, itu bahaya. Tapi ada jilbab syariat Islam kan ya?
Tuh kan jadi gitu. Jilbab syariat Islam cek sah syariat Islam. Tidak kurang ayat paling tadi jilbab. Nu mana? Sok baca deui nya. Oh, al-azam eta teh minta jelema nu geus berjilbab. Bukan menyuruh berjilbab, sok baca deui. An yudminina di jalan dihinna. Hendaklah para wanita apa? Menjulurkan jilbabnya. Berarti harus dianggotakan. Tuh, ini bukan menyuruh pakai jilbab, harus dipakai jilbabnya. Kan kami dulu ya sah. Ibu tidak tadi tidak lagi. Kali menuntut kenulis. Kenapa saya jelaskan ini? Jadi jangan sampai nanti kita terjebak oleh jawaban kita sendiri. Maka kan Najwa Shihab mengatakan jilbab tidak diperintahkan oleh Allah. Benar atau salah? Sampai nak Quran mana ayat kita pakai jilbab terakhir? Nu ayat dia perintah untuk awal. Kunawan. Kasus jilbab. Nah, cuman Najwa Shihab, Quraish Shihab, si Ulil pintar. Dia memposisikan omongannya tepat. Kenapa tepat? Sebab di Indonesia ayat besar persepsi. Kalau menyebutkan jilbab itu kabayang untuk orang yang salah. Iya kan? Oh. Makanya ibu marah ketika jilbab jualan mau dan kabayang jilbabnya untuk bukan jilbab mau pakaian digebruskan dari jilbab. Maka jilbab bukan syariat Islam, benar besar. Cuman mereka pintar ngomong begitu di Indonesia. Nah, dari Indonesia mah umat Islam itu bukan pikiran jilbabnya untuk orang. Makanya begitu debat mau bisa mereka. Karena memang ketika debat, dasarnya akan jilbab pakaian, benar. Walaupun tujuan mereka betul, tujuan mereka tidak bahwa menutup auratnya tidak wajib. Tapi ketika dilawan, mereka akan kembali kepada itu. Sok jilbab, naon artinya? Nah itu. Makanya umat Islam gampang ngagrebek kayaknya. Ngagrebek, tapi terhubung ngagrebek lah kuliah. Karena begitu nanti didiskusikan, didebatkan, dari sana memang apa yang kita ucapkan keliru. Nah itu maksudnya seperti ini. Jadi saya sebetulnya bukan mau melirikkan bapak dan ibu. Saya hanya mengikuti cara berpikir ibu dan bapak. Lalu nyamuk tadi dapat dia, tanpa kajian itu pertanyaan-pertanyaan di batu. Untung diambil ibu perkara saya. Ya untung diambil, mau diambil kan ibu mau dicarikan babi. Kamu di batu datang, nah ini bisa dilecehkan. Karena yang saya tanyakan itu adalah mengikuti alur cara berpikir bapak dan ibu menjelaskan masalah ini. Kalau kita tadi alasannya, kenapa jual beli halal? Allah telah halalkan dalam Al-Quran. Cocok di dalil? Kenapa Allah mengharamkan riba? Karena Allah telah mengharamkan dalam Al-Quran. Cocok di dalil? Nah, kalau tadi tanya surabi, ibu buat jadi karena makanan obat. Mata kematinya, mata bala-bala jadi surabi halal. Kenapa halal? Karena sudah ada dalam sudah ada dalam surat nama menyebutkan bala-bala halal. Dulu mengambil arti jami'an halalan thayyibah. Atau kasus babi ya kamu. Tapi kan ayatnya eta harus dijelaskan babi, mah jelas-jelas Arabnya. Bukan bukan tadi ayat tadi. Dulu mengambil arti. Mengambil arti tete umum atau khusus? Mengambil arti Jami'an. Aduh terus pakai mata pakai jami'an. Tak, ya tadi ini kan tadi hari anu haram teh terjelas tercantum di Al-Quran. Babi mah jelas diharamkan. Tuh ayat lama-lama. Tapi kan semua yang ada di Al-Quran. Wa mata kataanku bahwa bima apa? Kaitan dari ini. Lagi dalilnya. Tak, dalilnya teraskan macam ada ya. Ibu udah cantik macam gitu. Oh, nah aja atuh banyak. Perlu dibuatkan baik. Perlu hidung.
Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak mengatakan halal, Allah tidak mengatakan haram, bahwa mimma afa anhu, maka dia adalah di antara yang dimaafkan oleh Allah. Jadi kunaon bala-bala halal. Dia bukan. Ya, kenapa diupiah bala-bala? Karena di Al-Quran tadi disebutkan halal dan haramnya kuanaana tauhid. Justru karena tidak dijelaskan dalam Quran halal dan haramnya, maka itulah yang dimaafkan oleh makanya mau saya dia kudu ma fil ardi. Itu ini ulang bahasa saya tadi karena Allah, justru karena Allah tidak menjelaskan Quran dan hadis itu halal dan haram, maka berarti itu yang dimaafkan oleh Allah. Maksudnya apa? Mubah. Ya, ibu tadi buahnya. Masa ada yang mubah, masa kata halal dan haram ada. Ini tidak ada hukum antara halal dan terakhir. Hukumnya jelas nabi halal, haram. Terakhir hukum elang. Haram bingung, karena bingung. Mubah itu maksudnya apa? Halal sebetulnya. Maksudnya halal mubah itu. Ada subhat di mana? Iya enak subhat. Udah capek. Itu. Ibu ini mana mencari kopi. Abi banyak borokan, dan sampai hati. Sampai kena abi jadi ibu. Ibu mah capek hati. Abi banyak hati capek nggak ngomong. Jadi mau dan ibu sampai serius. Soalnya ada omongan. Bisa dablek itu teh. Jadi perlu digosok gitu dalam diri perlu diubah. Jadi rapatnya sesama bingungan anak. Jadi bisa orang ini baca nama, brainstorm dicuci otaknya. Dicuci otak. Pencuci otaknya tidak gitu. Jadi kenapa saya sepertinya ini? Karena jangan sampai apa yang sudah kita pahami bertahun-tahun itu sulit untuk dirubah. Kita perlu dihancurkan negara. Ya harus dihancurkan dulu kan. Dan sini hancurkan namun apa-apa kan? Ada yang maaf, terus hancurkan. Nah, wa bainahuma, lanjutkan ke atas bu, kalau boleh. Ke atas tadi, ke ayat itu. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Wa bainahuma musyabihatun, tetapi di antara keduanya ada perkara yang sama. Disebutkan syubhat. Syubhatnya samar. Jadi subhat. Nah, kita sama naon maksudnya? Hukum mana? Antara halal dan haram. Awas ya, jadi subhat itu bukan hukum, awas. Itu aja, ya hukumnya subhat ada. Hukumnya lamun teu halal. Kan sakali mangsa teh bingung halal atau haram. Jadi subhat. Naonna? Kita kan kita aya hukum subhat. Sekarang jadi gila ribut ini. Abi bakal aja lah. Ya Allah kawan. Pokoknya mau panggil dia aja. Paling sana. Kayak yang mobil ambulan dia. Sampai keluarganya. Jadi hukum yang kedua, coba ya halal aja. Sakali bangsa, mau bakal naon dan jelas, naona halal aja haram. Lu pikir sudah naon? Jadi subhatnya naon? Kondisi terkait. Ini bukan status hukum, tapi kondisi status hukum. Hukum malah halal, udah sedikit. Kan sakali masa ibu teh bingung kondisinya, ini teh halal atau haram. Tak itu teh
Subah teh? Kondisi keadaan hukum. Kumaha contohna? Nah, walaupun contoh banyak, karena lebih lieu. Karena lebih gampang, contohnya. Lamun ibu ya, nyical motor, ibu teh meser motor 10 juta, dijual 15 juta. Ayo untungnya tuh? Berapa? Nanti 5 juta. Iya, 5 juta halal. Kenapa halal? Karena hasil jual beli. Nah, itu penting minjem duit 10 juta. Maya perlu 15 juta. Ayo ingat? 5 juta ingat. Halal halal. Nah berharap. Gancangnya ada di sana. Iya aja. Loh. Punya. Nah, halal dan halal jelas. Iya mah hasil jual beli. Mah hasil. Nah, timbul pertanyaan. Ari bunga bang halal haram? Tuh, ya. Justru tinggal ini. Kenapa bunga bang haram, Bu? Kena salah itu tadi. Ari bunga bang, jauhnya ya. Tidak kok tukar orang mah tidaknya betul perlu dilepas. Ari bunga bang tidak selamanya dari riba. Riba teh kadang-kadang ngagolakeun duit nasabah teh ku cara naon? Jual beli. Bang teh ngamanfaatkeun duit nasabah, modal motor 10 juta, jual 15 juta ku bang. Aya leuwihna? Aya. Tapi leuwih itu dibagi-bagi. Jadi naon? Jadi bunga. Jadi halal haram gitu. Subhan. Kela, ini mulai maju terbagi tidak naon lu? Jual beli syubhat. Tukang syubhat nih jual beli. Ya jual beli syubhat. Jual beli berarti segitu terang benar ya. Seperti bulan Syawal 14. Ibu. Ternyata si bang teh tidak selamanya dengan cara seperti ini. Dan terkabeh jelema butuh motor. Kumaha carana? Nu paling gampang mana? Ngajual duit. Karena duit mah butuh wae. Mutuh nu boga ge. Gara jeung motornya. Nu geus boga motor kan harap butuh motor. Tapi nu boga duit, anggar duit mah butuh. Nyawa diinjaukeun 10 juta ku bang teh. Tapi kudu bayar 15 juta. Aya leuwihna? Aya take ieu teh ya asup disobarkeun deui ka nasabah. Jadi naon? Jadi bunga. Halal haram? Nah berharap. Riba. Langsung sama riba. Kan gitu. Sama teu? Bingung teu? Tuh lagi kita bingung. Kan pertanyaannya ibu apal di mana? Bunga nu dicantumkeun dina buku tabungan ibu teh eta teh meunang jual beli, meunang riba. Tah, subhan teh begitu. Lalu itu buku hukumnya mah kan ini amanah deketna. Lamun di lapang ayat kode mah kan kode R, oh riba haram. Ini bisa diusulkan. Sok ya itulah pemikiran modern itu saya. Bahwa yang ujungnya sekarang banget. Dan pemikiran dia sok. Kalau kalian bisa menangkapnya itu disebut Bank Islam deh, gampang. Sekarang kerja memakai kode, makanya duit. Ya, bangun lima ayat kode M 5, nggak jelas haram. JB, jual beli halal. Tapi kan sampai saat ini kan tidak ada kode itu tidak ada. Tiba-tiba cek asup karena rekening orang bunga. Ternyata bunga itu tidak riba, tidak jual beli. Bisa tidak jual beli, bisa tidak. Ini kemana aku buku? Kayak kasus. Awas itu penguasa dengan Jawa.
Eta itu canak lah. Mana? Canak ya. Iya kayak pertanyaan saya. Lamun aya kondisi bigatnya kudu kumaha? Dicanak, disingriba. Teu dicanak? Teu dicanak, disingkina jual beli itu bukan aku namanya. Kumaha kan? Terus ya Mas Harisna tuh. Layak lamuhunna kasirun minan nas, karena samarnya kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nya sudah samar teh. Tak salusina kieu cenah teh pamanit tapasyubuhati istabro'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari yang sama, maksudnya aku menjaga diri teh tidak diambil, tidak dilakukan, tidak dimakan, ada terus, maka berarti dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi musuhnya mending dicadak, mending ulah, mending tinggalkan. Nah, dicopot di sini riba, dicopot di sini jual beli, mending untung, mending rugi. Akan bingung untung lagi paling dia subhan. Mending untung, mending rugi. Mending terugi. Terugi mah lain untung. Lain kan ya. Ari terugi mah lain untung. Ari terugi teh hapina. Balik modal. Modal 1.000 gitu kan? Balik 1.500, untung rugi. Ibu nggak modal 1.000, baik kita 500 perak. Ibu nggak modal 1.000, baiknya 1.000. Tak, itu terugi. Tapi untung tuh. Rugi tuh. Gitu. Pos. Ya kan? Kalau ibu ambil ternyata riba, haram kan? Dosa. Kalau ibu ambil ternyata jual beli, Halal. untung kan? Tapi kalau menjadi cara, rugi tuh. Untung tuh. Mending mana? Rugi. Untung tuh pasti, kan suhat. Rugi tuh pasti. Tapi kalau rugi mah Pasti. pasti. Ya. Nah, Rasulullah di rumahnya suka menyimpan apa? Orma hasil zakat. Jadi zakat kayak ketika Nabi simpan di bumina. Nah, sakali mangsa Nabi, di kamarnya menggunakan orma sasiki. Bingung Nabi tidak orma namun tulisan. Nah, jawaban kan Nabi mah ayat hukumna. Lamun zakat tidak boleh dimakan. Kadang-kadang tidak boleh makan zakat. Semua aku tuh Nabi banyak satu tukang mukul tuh udah ada di sini. Tapi kalau hadiah boleh. Tak Nabi di rumahnya menemukan kurma. Wajar nggak kalau ragu? Wajar. Kenapa wajar? Di satu sisi itu di masyarakat, mungkin tak miliknya. Mungkin dari masyarakat. Kayak itu mah di luar gitu. Misalnya, cuma di masyarakat. Tapi ragu mungkin tidak? Mungkin juga karena kan di rumah ini sok disimpan. Kalau bukan zakat, tapi dia disebut syubhat. Dimakan sir zakat, itu dimakan. Bapak aneh-anehnya naon isi itu Nabi. Lamun ditulisan mah dina mun kada ditak kitu nya Nabi teh bilang ditulisan di kolma zakat pakai kode Z. Z. Ya mah kasih ka kitu. Biasa kodean teh. Akhirnya apa? Nabi memilih tidak memakan. Kenapa? Khawatir kalau dimakan bising tidak zakat rugi. Tak itu subhat gitu. Jadi lamun ibu kenging bunga di bank cara pula. Lamun dicanak untung enggak? Mungkin untung. Lamun eta tidak jual beli.
Rugi tak? Kamu rencana? Mungkin rugi. Kamu naon? Mungkin rugi. Kalau ternyata itu teh mending teh. Ya boleh. Masalah terakhir. Takara yang berkesimpulan. Dari Wabiso bin Ma'bad al-Asadi, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, berkata kepada Wabiso, engkaukah yang bertanya tentang kebaikan? Aku berkata, iya. Lalu beliau menyatukan jemarinya, lalu menepuk-nepuk dadanya sambil berkata, wahai Wabiso, tanyakanlah pada dirimu, istafti nafsaka. Tanyakanlah pada hatimu sampai 3 kali. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah apa saja yang membuat jiwa dan hatimu merasa nyaman. Sedangkan bisa merasa bermasalah, maka tanyakan karena hati. Sedangkan perbuatan dosa itu adalah apa saja yang bergejolak di dalam dirimu dan timbul keraguan di dalam dada. Ada yang goreng waktu untuk tanya karena hati. Kenapa? Karena pada satu kejadian ada kemungkinan kita berontak, kita tidak jujur kepada diri sendiri. Haram, jadi haram. Nah, dari tiba-tiba bunga 150 juta. Waduh, dipicul, anak. Kita masalah mau mana? 100.000 haram Muslim, jadi haram mau. $100.000 apa? Daripada uang kafir tanya ke karena kafir. Istafti nafsaka. Tanya ke karena kafir. Kalau hati udah ngerasa nyaman, itulah kebaikan. Tapi kalau hati terus bergejolak, nanya-nanya, hayo itu hal apa? Aduh, biasa ciri, berarti perbuatan lain kebaikan. Walaupun jelema geus tenang karena kemaksiatan jadi kebaikan teh. Misalnya ibu yo, mimiti mah ngomong ka salaki mah ngomong wae. Usah muslimah mah ngomong jadi wah tenang we, jasa mah teu ngomong teh ibu geuning. Apakah ngomong jadi kebaikan? Wah, itu eta mah. Ieu mah terangkeun di awal bahwa kebaikan itu tidak akan pernah menipu hati nurani siapapun. Setiap orang pasti akan apa? Merasakan sendiri itu harus ada. Pokoknya namun hati nyaman, tenang, full, ya kebaikan. Aduh bingung, nanya ke kausan, nanya ke duit. Iya, so Ustaz udah ngomong halal gitu, nanya ke duit, halal tak? Iya karena Ustaz. Jadi tutup tenaga deh. Kita tidak ganten, cuma Ustaz kaget, kalau tuh nanya ke alasan tidak, tak sok bingung nggak jawab pertanyaan. Nah, di sini pakai tameng, nerangkan kaler, ayo dikidul, sobatnya gitu. Tapi itu diterangkan keluar. Nah itu masalah. Maka kayak tanya, benar ternyata untuk karena kekhawatiran dimanfaatin orang kafir, atau memang orang lebar duit 150 juta kan dipakai motor, kayak 1 sekian, dibeli ke motor, digojek ke rumah ya. Kita manfaatkan tenang berwajib, berusir itu dasar, termasuk ambulan. Loh, tadinya kan? Oh, daripada banyak orang kafir. Oh, ini ada bahaya nih. Ada ngomong gitu. Ternyata syariat istri urusan subhan, ke hati yang bermain. Maka tadi pikir kalau tidak perlu. Kata tadi. Pamanin takwa subhat itu banyak. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari sahabat yang sabar itu, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam wilayah yang samar, maka dia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah
bahwa segumpal dari itu adalah hati. Mari kita ikan hati. Kayak itu ikan hati. Kalau bapak misalnya ke sah tuh kan hati orang bakal naturin. Maka Ustaz mah tuh bisa ngarobak kayak pinan di jalan tuh bisa. Ustaz mah suatu nggak beda. Maka saudara itu mau kena Ustaz jadi waktu sana campur.